Selesai. Ada yang nggak masuk nggak hari ini? Ada. Siapa? Dina. Oh, Dina yang kemarin katanya hilang itu ya? Iya. Oh ya sudah. Adik-adik, hari ini kita akan sedikit berdiskusi ya. Sekarang coba lihat layar LCD. Bapak akan memperlihatkan pada adik-adik sesuatu yang menurut kita bahas sangat menarik sekali. Silakan dicermati sebentar. Bukanlah air yang kini mengisi Sungai Bengawan Solo di area Bendung Gerak, Desa Ngeringin Rejo, Kecamatan Kaliditu, Bojonegoro, Jawa Timur, melainkan lautan sampah. Tak tanggung-tanggung, gunungan sampah ini diperkirakan mencapai puluhan ton. Menurut warga, sampah ini menumpuk sejak 2 minggu terakhir setelah pintu air bendungan ditutup hingga menyebabkan material sampah yang terseret arus dari wilayah hulu Sungai Bengawan Solo terhenti. Miris, padahal lokasi Bendung Gerak ini merupakan salah satu destinasi wisata di Kabupaten Bojonegoro, selain untuk mengatur aliran air sungai terpanjang di Pulau Jawa ini. Menumpuknya sampah ini tentunya meresahkan warga karena selain mengganggu pemandangan, bau yang tak sedap juga mulai tercium dan menyebar ke seantero wilayah. Badan Lingkungan Hidup Bojonegoro telah menyatakan sejumlah titik Sungai Bengawan Solo telah tercemar berat. Kondisi air di hilir, tepatnya di jembatan Gendeng itu sudah masuk kategori tercemar berat. Itu penyebabnya apa? Ya penyebabnya yang jelas untuk daerah-daerah selatan kan belum ada TPS. Tak cuma itu, perilaku buruk masyarakat setempat yang gemar membuang sampah ke sungai turut memperberat pencemaran sungai terpanjang di Pulau Jawa ini. Dedi Mahdi, MNC Media, Bojonegoro, Jawa Timur. Kira-kira apa yang ada di pikiran dia? Ya tolong satu orang tunjuk jari ya, jangan rame-rame soalnya kalau rame-rame Bapak tidak bisa. Ya silakan, ya Kak. Pencemaran sungai, Pak. Itu terjadi sampah di mana-mana. Oh iya bagus. Yang lain? Ada yang lain? Oh iya silakan Kak Pel. Itu air sungainya kotor, Pak. Ya itu benar. Yang lain ada lagi nggak? Ada dampaknya buat ekosistem, Pak. Oh iya dampaknya buat ekosistem. Adakah yang lain yang ingin berpendapat lagi? Pak, pasti penyebabnya, Pak. Karena pada awalnya kan sungai tidak boleh cuma begitu saja. Nah bagus sekali ya. Adik-adik, hari ini seperti yang adik-adik paparkan tadi, kita akan berdiskusi tentang penyebab pencemaran sungai ya. Oh iya, ada yang kelupaan. Jika berbicara tentang penyebab, pasti kita harus mikir Solusi. sip. Nah, adik-adik, kita sekarang akan mencoba untuk mendiskusikan tentang permasalahan penyebab pencemaran serta bagaimana solusinya ya adik-adik. Nah, hari ini kita akan membagi dalam 4 kelompok besar. Seperti yang sudah kemarin kita bentuk kelompoknya, silakan adik-adik sekarang untuk memposisikan posisi kelompok ya. Oh boleh ya, tolong Dihani dibacakan ya, mungkin ada yang lupa. Kelompok 1 Hana, Anwar, Ayu, Dia, Ella. Kelompok 2 Aisyah, Desya, Binti, Adi, Onel. Kelompok 3 Desmur, Andre, Jimmy, Adi, Bella. Kelompok 4 Papa, Eno, Dia, Nafta, Eka. Yang nggak ada namanya berarti ada kelompok kan Pak? Iya. Silakan kelompok dulu ya Dek. Nah adik-adik ini Bapak ada bukan beberapa sih ya. Ini ada sedikit yang perlu dibahas. Ini ada LKS. Ada kelompok berapa ya Mas? 1. Oh iya, maaf ini kelompok 1, kelompok 1. Ya ini ya. Kelompok 2? Kelompok 3 di mana ya? Kelompok 4. Ini, Pak. Iya, coba dicek lagi itu kelihatannya bukan kelompok 2 ya, Dek. Nah, adik-adik di situ ada LKS. Silakan dibaca dulu petunjuk pengerjaannya. Ini akan sedikit Bapak jelaskan yang tertulis di situ ya, adik-adik. Di dalamnya terdapat hipotesis mengenai penyebab pencemaran sungai. Kan ada banyak sekali permasalahan yang pencemaran sungai kan. Nah, adik-adik di sini dituntut untuk menuliskan hipotesis menurut kelompok adik yang menyebabkan pencemaran sungai itu apa.
Silakan dibaca pada lembar 7 untuk keterangan lebih lanjut ya. Setiap kelompok dilarang untuk membuat hipotesis yang sama. Jadi kelompok 1, 2, dan 3 dan 4 harus membuat hipotesis yang berbeda dan tidak boleh sama. Jelas? Nah, silakan didiskusikan. Lalu bagi yang sudah acungkan jari dan sebutkan penyebabnya. Jadi untuk mencegah kesamaan, adik-adik diharap untuk mengacungkan jari untuk mengklaim apa hipotesis adik. Silakan bagi yang sudah berdiskusi bisa acungkan jari. Oh ya, silakan nomor 1. Kelompok 1 tentang tinggal rumah tangga, Pak. Oh ya. Kelompok 2 pemilu. Jadi Pak, kelompok 2 sampah sembarangan. Oke. Kelompok 3? Ini berapa sih, Kak? Ya, yang terakhir kelompok 4. Deterjen. Oke. Kelompok 5 nggak kita dipakai sembarangan. Ya. Oke, semuanya sekarang sudah punya hipotesis ya, adik-adik. Silakan kerjakan AKS berkelompok. Dan ingat, jangan membuka literatur apapun. Silakan berdiskusi sepahamnya saja. Hanya sepahamnya saja. Bapak beri waktu 35 menit. Setelah itu tolong gunakan RKS untuk presentasi ya. Jadi nanti silakan kelompok yang sudah maju ke depan untuk mempresentasikan RKS-nya. Bapak beri waktu 35 menit. Ya, silakan berdiskusi. Jika ada pertanyaan silakan lakukan jadi agar Bapak bisa membantu. Terima kasih. Ya, adik-adik sudah 35 menit. Silakan perwakilan untuk yang sudah selesai. Silakan maju ke depan. Ya, sudah selesai. Ada yang sudah selesai? Yuk. Silakan kelompok 1. Mas, Mbak. Iya, silakan. Menurut kelompok Anda, apa yang membahas tentang populasi polusi sungai dan pencemaran sampah rumah tangga ya? Tolong diutarakan. Jadi menurut kami penyebab polusi dari sampah rumah tangga adalah sisa-sisa deterjen untuk keperluan sehari-hari yang dibuang ke saluran air. Jadi solusi dari kelompok kami adalah seperti ini ya Pak. Membuang air cucian itu di lubang WC, terus tidak membuang air deterjen ke sungai atau kali kecil yang menuju sungai, tidak membuang sampah deterjen di tanah karena dapat membunuh mikroorganisme yang ada di dalam tanah, dan melakukan pengolahan limbah deterjen dengan cara yang beda. Oke, bagus. Tapi apakah limbah rumah tangga hanya dengan deterjen saja yang berbahaya dan menyebabkan polusi air? Lalu tolong dicek lagi ya mengenai pembuangan deterjen di lubang WC ya, Dek. Tidak Pak, tapi yang paling berbahaya deterjen Pak. Lalu apakah sampah lain tidak perlu diberi penanganan juga? Bagaimana pengolahan limbah deterjen yang kalian maksud? Nanti tolong dilengkapi ya saat presentasi. Ya, tolong diberi tepuk tangan ya. Ya, selanjutnya kelompok 2 silakan maju. Kelompok yang kedua maksud saya bukan kelompok 2. Silakan yang siap maju duluan. Iya, silakan kelompok 2. Pak, boleh di sini aja, Pak. Boleh berdiri aja silakan. Iya, berdiri ya Pak ya. Ini ya Pak, jadi menurut kelompok kami, sampah itu merupakan salah satu indikator tercemarnya lingkungan atau perairan. Terus di sekitar kita ini kan Pak, masyarakat pun terkena imbasnya. Nah, yaitu banyak sampah yang terdiri dari bermacam-macam campuran pembuangan. Lalu solusinya apa untuk pencemaran oleh sampah? Melakukan sosialisasi betapa pentingnya kesadaran membuang sampah sesuai tempatnya. Lalu apa hanya dengan diadakan sosialisasi bisa membuat kesadaran orang-orang tentang lingkungan? Ya, betul, Pak. Adakah jalan lain selain sampah itu berada tetap menjadi sampah? Belum tentu Pak. Ya kalau begitu besok tolong dilengkapi juga ya waktu presentasinya. Selanjutnya, Ya, Pak. tolong waktu yang sudah siap. Oh iya lupa, tolong diberi tepuk tangan dulu ya. Silakan kelompok selanjutnya. Silakan kelompok selanjutnya sudah siap. Oh, waktunya sudah habis ya, Wah, sayang sekali. Ya sudah kalau begitu, begini saja. Ini kan tidak semua kelompok maju hari ini. Kita lanjutkan pertemuan minggu depan. Tolong dilengkapi ya yang sudah maju tadi, digunakan. Tolong carikan beberapa literatur yang mendukung pernyataan hipotesis adik-adik. Serta untuk solusinya tolong dicari benar-benar di jurnal-jurnal internasional begitu ya adik-adik. Mungkin pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Jangan lupa penugasan yang sudah Bapak berikan tentang literatur yang mendukung hipotesisnya adik-adik. Ya, cukup sekian. Selamat siang. Siap.
Ya, selamat pagi adik-adik. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Kok melempem ya adik-adik? Bagaimana kabarnya? Nah, ada yang udah masuk gak hari ini? Siapa? Dina lagi ya? Dina lagi? Hati-hati ya kalau punya adik Dina, besok kalau suruh masuk, karena kalau sudah 3 kali tidak masuk nanti bisa diskors, belum sampai dikeluarkan nih. Kasihan kalau. Nah, seperti yang sudah Bapak katakan kemarin minggu lalu, kita hari ini akan membahas mengenai literatur yang sudah dicari untuk permasalahan lingkungan sungai yang tercemar. Nah, untuk kelompok yang sudah siap, silakan. Kelompok 2, Pak. Oh iya, silakan kelompok 2. Pakai presentasi di PPT kan ya? Iya. Silakan. Punya sendiri atau sama kelompok? Sama kelompoknya di atas. Silakan. Ayo, 4 orang. Bisa pasang sendiri kan dia LCD-nya? Bisa, Pak. Kan 25 loh, Pak. Tadi dicampur ya. Iya, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan melanjutkan presentasi yang kemarin. Ini kan kalau kemarin kan kita udah menjelaskan tentang yang pencemaran sampah itu bagaimana. Terus nanti kita mau jelasin yang langsung ke ini cara terbaik untuk pengolahan sampah ini ya. Nih, kami Nah, pertama dari kan ini kami mendapatkan literatur dari Profesor Ani Rahmawati tahun 2016 mengatakan bahwa cara terbaik dalam pengolahan sampah adalah memilih pembuangan sampah agar tetap terjangkau dan sesuai penggolongan bahan organik maupun non-organik sehingga penguraian akan tepat terjadi. Ini kan dia pemilihan sampah, jadi sampahnya itu salah kasih file ke aku. Oh iya, besok hati-hati lagi ya deh kalau mau presentasi kalau dipersiapkan. Iya, Pak. Iya. Jadi gini, kemarin ya PPT yang kemarin jadi lupa diganti kan beda. Maaf ya. Ini PPT yang kemarin kan kita menjelaskan tentang sosialisasi. Nah kan sama Bapak Guru disuruh untuk menambah literatur hakikat. Nah ini saya punya PPT yang baru. Nah ini awalnya sosialisasikan tadi. Nah cara yang tepat nih dari literatur Profesor Ani Rahmawati tadi itu mengatakan bahwa cara terbaik untuk dalam pengolahan sampah adalah memilih tempat pembuangan sampah. Jadi ini kan ada sampah basah sama sampah kering. Jadi ini dipisahin nanti sampah basah sama sampah kering. Nah, fungsinya agar apa? Agar tetap terjangkau dan sesuai penggolongan bahan organik maupun organik sehingga penguraian akan cepat terjadi. Sementara untuk pengurangan sampah meliputi kegiatan Nah ini untuk pengurangan sampah meliputi kegiatan 1. Pembatasan timbulan sampah. Contohnya mengurangi penggunaan bahan-bahan yang berpotensi menjadi sampah seperti kantong plastik dan lainnya atau reus. Yang kedua, pendauran ulang sampah dan atau punya recycle. Yang ketiga, pemanfaatan kembali sampah. Reduce. Nah jadi ya. Nah, penanganan sampah meliputi kegiatan 1. Pemilihan dalam bentuk penggolongan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis.
dan atau jumlah sampah. Yang kelima, pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Nah, baiklah teman-teman, itu tadi agar sampah tidak mengganggu pencemaran, tidak mengganggu lingkungan air. Itu sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekali ya presentasinya. Sekali lagi Pak tepuk tangannya. Nah, sekarang adik-adik, coba adik-adik pikirkan dulu seperti yang sudah dipaparkan tadi kelompok 2. Coba adik-adik bayangkan sedikit. Bagaimana tentang sampah plastik. Sampah plastik ya adik-adik. Jadi tolong bayangkan untuk tentang sampah plastik. Sebetulnya tadi kelompok 2 presentasinya sudah sangat menarik dan sangat bagus. Tapi saya sekali kurang benar dalam menjelaskan solusi permasalahan dalam pengolahan sampah plastik. Sebetulnya sampah plastik itu sangat menarik untuk dibahas lagi ya. Adik-adik sudah pernah lihat tas dari plastik? Nah, kalau misalkan sandal dari plastik, nah kalau belum ya, coba kapan-kapan kita pergi ke kerajinan tempat pengolahan sampah ya adik-adik. Bayangkan adik-adik jika sebenarnya sampah plastik yang ada di sungai bisa dikelola dengan baik, akan menghasilkan sebuah variasi yang luar biasa. Seperti tadi yang sudah Bapak bilang, ada tas dari plastik, ada case HP dari plastik, ada sandal dari plastik. Nah, untuk itu, jika kita bisa mengolah sampah plastik dengan baik, selain kita bisa menyelamatkan lingkungan dari pencemaran, kita juga bisa, apa ya adik-adik kira-kira? Bisa menghasilkan uang sendiri. Jangan ditertawakan adik-adik, ini tanggapan yang luar biasa. Silahkan Dek Desi tadi ingin bicara apa? Ya, bagus sekali Dek Desi. Bapak mendukung keinginan adik, semoga cita-citanya bisa tercapai ya. Nah, itu ulasan dari kelompok 2 mengenai pembuangan sampah sembarangan. Silakan untuk kelompok yang sudah siap selanjutnya bisa maju ke depan. Kelompok 1 atau kelompok 3 silakan. Gamsut. Ya boleh berempat atau ramai-ramai sekali. Iya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini besar-besar artikelnya. Cantik-cantik. Kok bisa kayak gua? Ya, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai limbah rumah tangga. Nah, di sini ada limbah organik, umumnya itu mengandung nitrogen dan fosfor, sisa makanan, yaitu sisa-sisa sayuran, wortel, kol, terus bayam, selada, dan lain-lain, serta kertas kardus, karton, kain cucian, minyak goreng, gas, dan lain-lain. Limbah tersebut ada yang mempunyai daya racun yang tinggi, misalnya sisa obat, baterai bekas, dan air aki. Selanjutnya, limbah organik yang menghasilkan protein akan menghasilkan bau yang tidak sedap, lebih lagi busuk, karena protein yang ada mengandung gugus amin. Itu akan terurai menjadi gas amonia dan menyebabkan penyakit. Selanjutnya, limbah anorganik. Limbah yang tidak mengandung unsur karbon
air akan terjadi perubahan warna rasa menjadi keruh, berbau karena pembuangan. Ya, Dek, itu Bapak inginkan yang solusinya saja ya? Jadi Bapak mengatakan yang solusinya langsung. Oh iya. Jadi cara penanggulangan pencemaran limbah rumah tangga itu ada dengan cara daur ulang, cara pembakaran, dan dengan cara pengoplosan. Dengan cara daur ulang berarti reuse cycle tadi. Kalau dengan pembakaran kita membakar, dilakukan dengan cara membakar limbah padat, misalnya kertas dengan menggunakan minyak tanah yang kita nyalakan apinya. Kalau dengan cara pengoplosan biasanya itu zat-zat organik dipendam di dalam tanah. Solusi aplikatif sederhananya kita bisa pakai trickling filter, bisa menggunakan taman pengolahan dengan air limbah seperti itu Pak. Jadi trickling filter itu salah satu aplikasi pengolahan air limbah dengan memanfaatkan teknologi biofilm. Ini terdiri dari suatu bak yang dengan media permeabel untuk pertumbuhan organisme yang tersusun oleh materi lapisan yang kasar, keras, dan tajam, dan kedap air. Dan merupakan salah satu aplikasi pengolahan air limbah dengan memanfaatkan teknologi biofilm. Seperti itu. Yang selanjutnya itu ada taman pengolahan air limbah. Dengan cara pengolahan limbah di bawah tanah menghubungkan baik dari pipa, tongkat septic dan saluran pipe. Dilapisi dengan kerikil, plastik dan tanaman air berfungsi sebagai penyerap unsur nitrogen dan fosfat yang terkandung dalam air limbah. Ya baik, itulah presentasi dari kami. Ada tambahan? Enggak, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1 bagus sekali mengenai pengolahan limbah rumah tangga. Ini sangat menarik untuk diulas sebetulnya adik-adik. Mungkin tadi ada yang kurang dari punyanya adik-adik mengenai yang tadi disebutkan mengenai limbah rumah tangga yang berupa sayuran-sayuran yang sudah bekas. Nah, untuk itu Bapak agak sedikit punya menggambarkan untuk adik-adik sekalian. Adik-adik sudah pernah lihat ke Klaten, di sana ada semacam tempat untuk pembuatan pupuk. Nah, untuk sedikit cerita saja untuk gambaran adik-adik, limbah rumah tangga yang berasal dari bahan-bahan organik seperti sayuran-sayuran bekas itu dapat digunakan untuk menjadi pupuk ya adik-adik. Jadi selain dia tidak mencemari lingkungan, dia malah bisa digunakan untuk menyuburkan tanaman. Selain menyuburkan tanaman sendiri, pupuk tersebut juga menjadi sebuah daya tarik tersendiri buat warga desa sekitarannya untuk membeli pupuk yang ada di rumah yang ada dikelola oleh sebuah desa yang ada di Klaten sana. Nah, kelihatannya waktunya sudah hampir habis ya adik-adik. Untuk kelompok 3 dan kelompok 4 kita lanjutkan minggu depan. Lalu untuk yang materi hari ini, adakah yang ingin memberikan sebuah ulasan? Oh iya, silakan Ibu ya. Pencemaran limbah ini salah satu hal yang sangat tidak baik bagi kehidupan manusia, apalagi pencemaran air yang merupakan sumber kehidupan manusia. Namun kita sebagai insan terdidik, kita tidak boleh memandang sebelah mata mengenai pencemaran tersebut. Di balik pencemaran pasti ada hikmahnya, seperti permasalahan sebagai sumber pembelajaran, sampah dapat diolah menjadi barang bagus, serta sebagai sumber kreativitas manusia. Ya, 102 dia tolong memberikan pertanyaan. Nah, tepat sekali adik-adik, waktunya hari ini sudah habis. Sekian dari Bapak, kita ketemu lagi minggu depan. Akhir kata, selamat siang. Oh iya, tunggu, ada yang lupaan. Tolong makalah ya, kemarin tolong dikumpulkan ya adik-adik. Nah, untuk itu akhir kata, selamat siang.